Di sini kita akan menjelaskannya, ada cloud, ada VPS, ada Linux, ada terminal, ada backup, ada Nginx, security, database, API, website, React, mobile apps, Flutter sama Android. Nah, ini bagian front end dan ini bagian back end ya. So, di sini yang pertama untuk cloud ya. Cloud itu merupakan sebuah model ya, penyedia layanan komputasi yang melalui internet. Nah, di dalam cloud ini itu ya semacam penyedia, itu ada yang namanya VPS ya. Terus VPS, apa sih itu VPS ya? Itu merupakan virtual private server, di mana dia itu sebuah server virtual yang dibagi dari server fisik, dimana untuk server fisik tuh dipisah-pisah lagi. Jadi semacam apa ya, dia itu ada server fisik yang di online kan, kurang lebih seperti itu. Makanya dia ada layanan semacam VPS ya, cloud VPS dan lain sebagainya. Nah, itu jadi VPS. Nah, di dalam VPS ini ya, itu ada yang namanya Linux. Nah, Linux itu apa? Linux itu merupakan bahasa pemrograman ya, OS ya, sistem operasi open source yang banyak digunakan oleh server. Itu biasanya ada distro ataupun jenis-jenis Linux yang ada di dalamnya, seperti Ubuntu, terus CentOS dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya ini ya, dia itu ada beberapa bagian lagi ya. Bisa itu ada yang namanya security, ada terminal, terus ada yang namanya backup, serta yang namanya Nginx, dan juga ada yang namanya database. Nah, jadi kurang lebih seperti ini taksonominya ya. Ini aplikasinya tuh ada yang semacam seperti ini. Jadi kalau misal kita mau kelompokkan ya, itu dia akan jadinya seperti ini nih. Nah ya, nah untuk database itu merupakan sebuah tempat penyimpanan ya, yang ada di dalam Linuxnya sendiri. Nah, itu database tuh biasanya ada di VPS juga. Nah, umumnya untuk database itu merupakan tempat penyimpanan data, entah itu data dari semacam foto, entah itu data dari backend yang akan di server nantinya, yang akan di serve ya intinya. Nanti kita tambahkan ya, ini namanya backend ya, seperti itu kurang lebih. Nah, mari kita bedah ya satu-satu ya untuk di sini. Nah, untuk database itu erat kaitannya dengan backend, ya kan? Nah, backend itu apa? Jadi backend itu sebuah kode yang akan menyiapkan nantinya, yang akan menyiapkan si front end itu sendiri. Nah, kode-kode ini ya itu yang berinteraksi langsung dengan database, dimana untuk backend itu sendiri itu biasanya sebuah framework, entah itu yang terdiri dari sebuah bahasa pemrograman, entah itu PHP, habis itu JavaScript, itu ada yang di backend ya. Nah, itu ada si JavaScript, PHP ya, terus Golang ya, terus habis itu Python dan lain sebagainya. Nah, itu dia itu bisa interaksi ya, proses bisnisnya dari si backendnya itu sendiri itu erat kaitannya dengan database ya. Jadi dia semacam interaksinya langsung gitulah ya. Nah, untuk yang lainnya kayak terminal, security, terus backup, Nginx ya, itu kurang lebih ya sesuai lah ya, seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, untuk terminal sendiri itu nih kayak semacam controller ya, controller juga yang ada di dalam Linux. Jadi Linux itu erat kaitannya dengan terminal ya, dan security juga itu erat kaitannya yang ada di dalam keamanan dari servernya itu sendiri, yang seperti
penggunaan firewall, enkripsi data, kontrol akses, SSL itu adanya di security. Dan juga di dalam backend ini dia tuh juga terdapat security, dimana untuk security-nya itu lebih ke akses penyimpanan yang ada di database itu sendiri, entah itu kayak semacam JSON Web Token, JWT ya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu dia itu ada juga backup. Nah, apa sih backup? Ya, sesuai dengan namanya, itu semacam salinan data yang penting untuk mencegah kehilangan data jika terjadi kerusakan sistem. Nah, backup ini itu bisa dilakukan di dalam Linux. Dia itu bisa semacam semacam keamanan, semacam backup itu. Ya, penyimpan ya kayak semacam proses untuk menyimpan atau langkah-langkah yang memastikan data itu bisa dipulihkan apabila terjadi sebuah kerusakan. Nah, dimana untuk backup sendiri itu ada banyak sih sebenarnya untuk cara backupnya, itu semacam cron job di mana Windows, habis itu task manager dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya tugasnya itu di dalam database ini ya. Jadi kalau misal server seolah-olah mati ya, itu dia udah ada backupnya. Itu biasanya bisa ke harian, bisa ke mingguan, itu bisa di preferensi masing-masing. Nah, untuk Nginx sendiri ya, Nginx itu biasanya web server itu mengelola si backendnya itu tadi, backend sama database. Nah, si Nginx itu biasanya keluarannya itu API, Application Programming Interface. Jadi Application Programming Interface itu bersifat universal ya untuk API-nya itu. Jadi kita bisa menggunakan di mana saja ya, entah itu nanti di website, entah itu di mobile ya. Itu kita bisa menggunakannya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita selanjutnya ada di website. Nah, di website itu biasanya ya orang-orang itu memakai framework juga, itu namanya React.js. Kenapa sih React.js nggak stack-stack yang lain? Biasanya untuk React.js itu teknologi itu yang paling umum digunakan ya. Entah itu nanti turunannya banyak kan, itu ada Next.js segala macam, ada Vue juga, ada Angular ya. Tapi biasanya yang digunakan itu React.js ya. React.js itu juga semacam bisa pakai SPA, single page application. Apabila kita mau mengakses halaman yang lain, itu tidak perlu lagi mereload halaman. State manajemennya juga itu sudah ada di React. Semuanya di React itu sudah mengatur ya. Konversi data dari API juga itu sudah ada di React. Nah, untuk mobile app sendiri itu dibagi dari dua jenis ya. Ada yang namanya cross platform ya, ada juga yang namanya native. Nah, untuk cross platform sendiri itu biasanya familiar ya, itu bisa pakai React Native atau Flutter ya. Ini di sini saya contohkan Flutter karena ya tadi terlanjur ya untuk mencontohkannya itu Flutter dan menyingkat waktu juga. Dan untuk native itu bisa pakai Android atau Swift. Nah, kalau di end to end ya, bagusan yang mana untuk development? Apabila kita mau mengembangkan aplikasi itu tergantung ya. Apabila kita mau pakai aplikasi itu di Android saja ya cukup Android aja. Nah, apabila kita mau ingin mendevelop aplikasi di iOS ataupun produk perangkat Apple gitu atau ya semacamnya, itu bisa pakai Swift. Nah, tapi kalau misal kita mau dua-duanya itu bisa pakai cross platform aplikasi semacam Flutter, semacam React Native, itu bisa dua-duanya. Nah, di sini itu ada dua kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dimana untuk native itu bagus sih untuk aplikasi semacam khusus Android ya. Tapi kekurangannya kalau misal kita mau develop aplikasi iOS itu tidak bisa karena yaitu tadi kita harus mendevelop aplikasi iOS-nya. Jadi kan bahasanya Swift ya tadi ya. Ini kita kasih Swift. Di sini kita juga bisa kasih namanya React Native. Nah, gitu. Nah, kelebihan selain itu ya, di sini ada Flutter ya.
atau React Native. Itu kelebihannya dia cross platform, bisa multi platform ya. Jadi bisa Android, bisa Swift, bisa iOS, itu di situ bisa. Nah, kekurangannya biasanya dia sedikit lebih besar sih penyimpanannya. Dan seperti itu. Ya, kurang lebih nanti seperti ini. Kalau kita jabarin ya satu-satu. Ya. Sebentar, kita mau draw ya. Kita mau draw. Nah, VPS ya. Di dalam VPS itu ada yang namanya database, ada security ya. Terus habis itu ada Linux, ada terminal ya, segala macam. Oh, sorry guys. Nah, di dalam VPS ini ya, gini tampilannya, biar nggak bingung ya. Dalamnya itu ada security, terminal ya, itu di dalam Linux ya. Terus ini VPS, ini penyedia layanannya ya. Nah, untuk hosting sama VPS kita nggak dijelaskan di sini karena itu nanti lumayan makan waktu juga ya. Nah, di sini ya, si security terminal ini bisa kita lakukan, biasanya kita pakai terminal ya. Entah itu MACD, terus habis itu ngatur-ngatur install database, itu pakai terminal. Ya kan? Nah, di dalam ini ya, itu kita berkomunikasi langsung ya. Yang sudah dijelaskan tadi, backend sama database itu berkomunikasi langsung. Yang mana ya, itu nanti aplikasinya itu Nginx ya. Yang mana ini itu akan disediakan oleh Nginx itu tadi. Ya. Dan juga selain itu, si backup ini ya, itu dari database biasanya. Itu kita makan backup database, dimana untuk backup database itu dari terminal ini ya, itu sebuah layanan dari Linuxnya juga, seperti itu. Nah, kalau udah sih kayak gini ya, dia itu bisa langsung ke API. Pokoknya untuk backendnya sendiri, VPS itu backend itu outputnya adalah API. Nah, API ini nanti ini bisa nyebar, bisa ke website ya, bisa ke mobile apps ya. Nah, di mobile apps ini juga dibagi lagi, ada Flutter, ada Android gitu. Terus kalau ini kan ini nanti namanya Nginx itu web server ya, BTW. Nah, di website itu bisa namanya React.js. Nah, keseluruhan ini ya, itu kita masuknya ke cloud gitu. Karena ya, itu servingnya nanti aplikasinya ke React ya. Ke React mulai dari website, terus habis itu VPS, Linux, API segala macam itu ada di cloud. Gitu. Ini kita penyebutannya awan sih. Nah, kalau di sini itu nanti mobile apps itu servernya di mana servingnya? Servingnya bisa di APK Pure, entah itu di Play Store gitu. Itu sih abang-abangku ya. Kalau semisal ada pertanyaan boleh didiskusikan ya. Seperti itu sih kurang lebih ya, taksonomi, entah itu taksonomi ya atau penjelasan atau pengelompokan ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab ya.